jalan ini tidak punya drainase ya, atau saluran air. Mungkin itu yang membuat jalan ini semakin cepat rusaknya, dan diperparah lagi dengan jalan lintasan antara Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo. Setelah kita melewati Gapura di depan ini. Nah, inilah Pekan Lau Balong atau Pasar Lau Balong di sebelah kanan itu. Nah, di sini bagus sekali pemandangannya nih, segar, pemandangan sawah padi yang hijau teman-teman, dengan latar belakang pegunungan di sana ya. Kampung Rambah Tampu teman-teman, di Kecamatan Lau Balong, Kabupaten Karo. Nah, ini rumah panggung, tinggi sekali kolongnya tuh. Nih, ini juga. Nah, ini desa Lau teman-teman, sebuah desa di pedalaman Kabupaten Dairi yang uniknya mayoritas penghuninya adalah orang Karo teman-teman. Dan memang desa ini berada di perbatasan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Karo. Hanya ada satu penduduk desa ini yang dari suku Batak Toba dan juga suku Alas. Dan hari ini kita akan melakukan perjalanan dari desa Lorun ini ke desa lainnya di Kabupaten Karo, yaitu desa Rambah Tampu teman-teman. Oke, ayo kita jalan dan kita lihat seperti apa suasana di pedesaan ini teman-teman. Nah, seperti inilah rumah-rumah di desa ini, masih banyak yang dari kayu teman-teman, walaupun sudah banyak juga yang dari betonnya. Sekarang kita akan masuk ke jalan nanjak ini. Ya, jadi penduduk desa ini mayoritas hidup sebagai petani, kebanyakan petani jagung teman-teman, dan juga dulu ada petani kemiri, sekarang sudah mulai diganti dengan kelapa sawit ya. Ini di sini ada ladang gudang jagung di sebelah kiri ini. Dan kondisi jalannya seperti ini teman-teman, rusak parah ya. Ya, tadinya mungkin ini sudah di aspal ya, pernah di aspal, cuman sekarang sudah rusak dan belum diperbaiki. Ini karena masih ada sedikit-sedikit sisa-sisa jalan aspalnya. Ya, jadi jalan ini tidak punya drainase ya, atau saluran air. Mungkin itu yang membuat jalan ini semakin cepat rusaknya, dan diperparah lagi dengan jalan ini juga dilalui oleh dump truk yang besar teman-teman, untuk mengangkut hasil pertanian dari desa ini, yaitu jagung dan juga kelapa sawit. Jadi jalannya sekarang jalan tanah berbatu-batu dan juga pasir. Nah, ini masih ada sisa-sisa aspalnya kelihatannya kan. Dan ini kita jalan nanjak terus ini teman-teman. Nah, ini di sini ada tanaman sawit, kelapa sawit, tapi nampaknya ini masih muda tanamannya, belum berbuah teman-teman.
Nah, ini kita nanjak terus ini masih. Nah, ini udah banyak kelapa sawit ya. Di sini ada jagung juga, campur-campur lah ini kebunnya. Ada sebagian kelapa sawit, nanti jagung gitu. Nah, ini jalannya berbatu-batu teman-teman. Dan di sini kita tiba di jalan yang aspalnya masih lumayan. Nah, itu di depan sawit, kiri kanan jalan sawit. Dan di sebelah kiri ini ada tanaman jagung yang sudah apaknya sudah tua teman-teman. Mungkin sudah bisa dipanen itu beberapa hari lagi ke depannya. Sudah kuning daunnya. Ini jagung semua di kiri kanan. Ya, biasanya hasil pertanian jagung dari sini diangkut ke Medan ya, ke pabrik Pokpan yang di Medan. Nah, di sini kita masuk jalan tanah liat ini, dan di depan itu adalah perbatasan antara Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo. Nah, setelah kita melewati Gapura di depan ini, itu selamat jalan dari desa Laurima. Dan ya, ini jalan yang di depan ini, inilah perbatasan dengan Kabupaten Karo ya. Nah, dan sekarang kita sudah berada di jalan di Kabupaten Karo ini. Ya, di sini juga jalan ini makin parah ini teman-teman. Ini jalannya sudah sedikit menurun. Nah, ini jalannya tanah liat berbatu-batu dan diperparah karena sedang musim hujan ya kan, jadi jalannya basah dan licin. Kita harus berhati-hati, apalagi yang naik sepeda motor ya. Dan sempit juga kalau naik mobil berpapasan, payah ini karena jalan rusak dan sempit dan licin lagi ya. Malu payah sekali jalannya.
pokoknya digoyang-goyang lah badan kita ya semua. Dapat saya takut dengan bapak. Nah di sini nih ada apa ini? Apa sih ini untuk katakan ini? Kayaknya ada gudang juga di situ. Ya jadi kalau di sini naik mobil pribadi yang kolongnya rendah teman-teman, bakalan garuk-garuk ini di bawah atau maksudnya kandas-kandas gitu kolongnya. Nah batu-batu ini. Ya enak juga teman-teman jalan-jalan di kampung begini. Selama ini kita jalan-jalan di perkotaannya kan, di kota Medan. Nah ini kita ada di jalan yang rata, datar, dan lurus, tapi rusak parah juga. Nah ini seperti kubangan saja di sini, licin ini. Ini berlumpur. Jadi berkendara di sini dengan sepeda motor harus punya teknik tersendiri lah. Kalau sepeda motor yang pakai gigi atau maksudnya yang tukar gigi ya kan. Kalau gigi satu ini nggak boleh licin. Nah, ini. Dan ini kita sudah mau masuk ke Desa Lobalong. Ya Lobalong ada kota kecamatan di sini teman-teman. Kecamatan Lobalong di Kabupaten Karo. Nah ini mobil yang cocok untuk jalan di jalan seperti ini ya, mobil hardtop tadi. Nah ini di sebelah kirinya adalah kolam renang, cukup besar ini kolam renangnya, namanya kolam renang King Reinhardt. Ini mobil pickup di depan ini bawa apa ini? Sepertinya balok-balok kayu kecil itu. Ya di sini ada juga alat transportasi becak mesin teman-teman. Alat transportasi atau angkutan antar desa ya.
Nah, ini di sebelah kanan ada gereja GBKP Pulau Balok. Nah, ini puskesmas sepertinya ini, puskesmas Pulau Balok. Kita lewat saja tempat ini. Nah, di sini kita sudah masuk pekan Pulau Balong, teman-teman. Jadi desa-desa di sekitar sini berpekan di sini, dan pekannya adalah pada hari Jumat. Nah, inilah pekan Lau Balong atau pasar Lau Balong di sebelah kanan itu. Kalau hari Jumat ini penuh, macet ini, susah lewat sini kalau hari Jumat. Dan penduduk di sini banyak juga yang orang Batak Toba, cuman bahasanya bahasa Karo, teman-teman. Dan di depan kita akan masuk ke jalan lintas. Ini jalan lintas Kabanjahe Kutacane, atau juga jalan lintas atau jalan besar Medan Kutacane. Dan ini masih tetap di Pulau Balong, dan ini ada apa ini? Kayaknya tadi kantor camat Pulau Balong di Kabupaten Karo. Nah, di sebelah kiri itu tadi ada Jambur, tempat pesta orang Karo. Dan ada Indomaret juga di sini. Dan di sebelah kirinya ada sawah ya, tapi belum musim menanam mungkin. Itu ada anggota TNI sepertinya yang jogging tadi, pakai baju loreng-loreng, anak-anak muda. Nah, ini sawah di sebelah kiri, nampaknya itu masih kecil, belum menanam ya, itu baru menanam benih atau ya benih padi tadi. Dan ini gimana ini? Ya, sekarang kita sudah berada di Desa Martelu, teman-teman. Dan ini masih masuk kecamatan Lau Balong yang tadi. Martelu, ya, kalau ya ini Desa Martelu. Kalau di bahasa Indonesia kan bertiga artinya. Ini jalan lurus panjang. Jadi bus yang lewat di sini kalau dari Medan itu menuju ke Kutacane itu bus BTN ya yang paling banyak ya.
Ini kampung apa ya? Ya mungkin masih tetap desa Martolo yang tadi. Nah, di sini sepertinya ini markas TNI ini. Kita lihat ya. Nah, ini banyak kemah-kemah itu, banyak anggota TNI di situ. Ya ini Ionif TP apa tadi? Ionif TP 94 ya. Itu banyak anggota TNI yang masih muda-muda itu. Ya mungkin di sini ada perekrutan anggota TNI baru ya. Di situ ada tambang tanah itu sepertinya. Sebelah kanan tadi ada truk mengambil tanah dari bukit itu. Nah, di sini bagus sekali pemandangannya nih. Segar. Pemandangan sawah padi yang hijau, teman-teman. Dengan latar belakang pegunungan di sana ya. Enak sekali pemandangan. Nah, ini kita sudah di desa apa ini? Ya, ini desa Perbulan. Dan di Perbulan ini juga banyak penduduknya, itu banyak orang suku Batak Toba. Ya, namun sudah menggunakan bahasa Batak Karo atau bahasa Karo sebagai bahasa sehari-hari. Inilah desa Perbulan, teman-teman. Dan masih di Kecamatan Lobalong juga ya. Ini kembali ada anggota TNI yang jogging itu, masih muda-muda. Nah, di sini ada keramaian, ini apa ini? Oh ya, sepertinya ini lapangan bola. Ada yang sedang ada pertandingan, teman-teman. Jadi agak macet lah di sini. Itu. Ya, lapangannya agak merek gitu. Tapi tetap yang banyak anggota TNI yang nonton juga sih. Tuh, banyak sekali anggota TNI yang nonton. Mungkin yang bertanding itu dari tim TNI mungkin.
ini di sebelah kirinya apa ini? Oh, ini SMA Negeri 1 Lau Baleng. Mungkin ini satu-satunya SMA di sini ya. Dan desa ini bernama Desa Buluh Pancur. Kalau buluh pancur itu artinya pancuran bambu ya, mungkin ya, kalau diterjemahkan ya. Saya tahu sedikit-sedikit lah bahasa Karo, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke kiri, kita kembali masuk ke pedalaman. Inilah jalan menuju Desa Buluh Pancur. Di sini jalannya mulus, lumayan bagus, walaupun sempit, teman-teman. Jalan aspal ini. Dan di sebelah kiri ini ada apa ini? Nampaknya ini sekolah ini. Sekolah negeri. Dan ada lapangan bola ini sebelah kiri. Ada yang sedang bertanding juga, itu anak-anak muda. Dan di sini juga sepertinya mayoritas penduduk di sini menanam jagung juga sepertinya. Ini kebun jagung. Kanan kiri itu kebun jagung. Dan ada sawit juga, teman-teman. Nah, di sini sepertinya kita sudah tiba di Desa Rambah Tampu. Tadi ada gereja di sebelah kanan, gereja GBKP Rambah Tampu. Nah, inilah Kampung Rambah Tampu, teman-teman, di Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo. Nah, ini di sebelah kanan ini ada kantor desa Rambah Tampu. Banyak di sini rumah-rumah tradisional masih ya. Kita lihat desa inilah. Nah, ini seperti biasa, teman-teman, ini kalau di kampungnya orang Karo ada tempat-tempat duduk seperti itu. Rumah-rumah khusus untuk tempat duduk santai, bapak-bapak biasanya.
Ya, seperti inilah suasana di kampung-kampung, teman-teman. Dan di depan ini ada juga masjid ini, teman-teman. Ada masjid juga di sini. Ini di sebelah kanan, yang cat hijau tadi. Cuma. Dan nampaknya kampung Rambah Tampu itu sudah sampai di sini saja ya. Tuh, Udah cuma ini itu. nampaknya sudah jalan ke ladang. Cuma. Ladang. Nah, kita putar sini. Ih, beratnya kalian berdua ini. Nah, ini masjid tadi yang sebelah kiri. Ya. Banyak alat-alat pertanian juga tuh, alat berat, traktor. Ya, ini rumahnya masih dari kayu dan masih ada kolongnya, rumah panggung, teman-teman. Jadi di bawah kolong itu tempat kayu bakar ya. Nah, itu di depan itu kantor desa tadi. Sini kita coba ke kiri lah ini. Nah, ini rumah panggung. Tinggi sekali kolongnya tuh. Nih, ini juga. Nah, ada kayu-kayu bakar disusun di bawah. Itu ada alat berat juga tuh, alat pertanian ya, yang orange ini. Gak tahu lah itu tah alat untuk apa. Oke teman-teman, itulah tadi perjalanan kita dari desa Laurenun ke desa Rambah Tampu di Kecamatan Karo. Mana rumahmu Maksudnya tadi? di Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.